Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Uta, channel yang membahas seputar kesehatan yang diselingi dengan candaan, humor, serta tutorial wallet tentunya. Ada seorang ibu membawa anak gadisnya untuk berobat ke dokter. Di ruang periksa, dokternya bertanya, "Bu, anak gadis ini kenapa?" "Begini dok, anak saya ini akhir-akhir ini itu ada kelakuannya yang aneh dok." "Kenapa?" "Kalau subuh dok, dia selalu berkotek kayak ayam." Dokternya bilang, "Kapan mulai kejadiannya dah bu?" Si ibu bilang, "Sudah 1 tahun terakhir dok." "Wah, ini sudah lama, kenapa ibu baru bawa sekarang anaknya?" "Anu dok, soalnya saya juga menunggu dia sampai dia bertelur dulu." Ibu betul-betul. Oke, hari ini kami bersama dengan Bapak Camat Telulimpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bersama dengan Bapak Lurah Mananti akan mengunjungi salah satu warga. Berdasarkan informasi yang kami terima, yang bersangkutan itu menderita suatu tumor di daerah wajah. Itu kurang lebih sebesar kepalan tangan saya. Di mana satu tahun terakhir pun anak tersebut sudah tidak bisa melihat lagi gara-gara tumor tersebut. Dan lebih mirisnya lagi, sejak itu juga anak tersebut sudah tidak melanjutkan lagi sekolahnya. Kemudian kasihan ayahnya pun sudah lama meninggal. Oleh karena itu kami berencana untuk melihat situasi kondisi anak tersebut. Semoga saja anak tersebut masih bisa dirujuk ke rumah sakit dan diberikan tindakan lebih lanjut. Nah, penasaran? Mari kita saksikan bersama-sama. Kami berangkat menuju rumah warga bersama Bapak Camat Telulimpoe dan Lurah Mananti yang berada di Dusun Aholaye, Kelurahan Mananti, Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai. Setelah kami melewati lorong-lorong kecil, akhirnya kami juga pun sudah sampai di rumah warga yang diduga menderita tumor meningokel di daerah wajah. Kami juga perlu sampaikan bahwa anak tersebut sudah berusia 10 tahun, di mana 1 tahun terakhir ini yang bersangkutan sudah tidak bisa melihat lagi karena pengaruh dari tumor tersebut. Di kelas 3 SD anak tersebut berhenti sekolah karena sudah tidak dapat melihat lagi. 1 tahun. Nah, nama kita nih sekarang meninggal total gatang pamularan nama kita. Waktu lu masih sekolah di kelas 1 lu makin lama nih. Waktu mu sekolah di kelas 3 masih melihat ki? Berapa lama ini langsung tiba-tiba berhenti melihat? Kira-kira nih 1 tahun. Katanya sudah dioperasi. Di mana? Rumah sakit apa? Oh, rumah sakit. Nah, dokter siapa yang kan? Kami pun secara bergantian melakukan pendekatan dan bertanya kepada yang bersangkutan serta keluarganya terkait dengan penyakit yang dialami oleh anak ini. Dan keluarganya menceritakan bahwa yang bersangkutan sejak lahir itu memang sudah ada pembengkakan di daerah dahi sebesar biji jagung. Lalu kemudian pada sekitar umur 3 bulan anak ini pernah dibawa ke puskesmas untuk diobati, namun dokternya pada waktu itu menyarankan agar menunggu waktu yang tepat karena umurnya masih sangat muda, yaitu 3 bulan. Lalu kemudian pada saat anak ini berumur
6 tahun, dia pun tetap masuk sekolah seperti layaknya anak yang sehat. Anak tersebut pun mengikuti proses belajar mengajar dengan normal, walaupun semakin hari semakin membesar. Nah, di usia itu katanya pembengkakannya sebesar telur ayam. Dan pada waktu umur 8 tahun kurang lebih, itu anak ini sempat dibawa ke rumah sakit dan dirujuk ke Makassar untuk dilakukan operasi di salah satu rumah sakit yang ada di sana. Dan sekarang tumor tersebut mulai membesar sampai sebesar kepalang tangan orang dewasa. Saya pun kembali bertanya keluhan-keluhan yang dirasakan oleh anak ini, dan yang bersangkutan menjawab bahwa dia tidak merasakan nyeri apapun, tidak merasakan berat di kepala, dan yang hanya dia keluhkan yaitu 1 tahun terakhir ini yang bersangkutan sudah tidak bisa melihat lagi alias buta. Dan terkait dengan nafsu makannya, menurut keluarganya itu tidak ada perubahan yang berarti. Kalau misalnya mau rujukannya nanti di Makassar, aja nanti kita bantu apa ya kamu tahu Makassar, kamu orang yang sedia urus untuk dijari Makassar ya, jadi bisa diambil kalau dijari kalau boleh kita ini biar lain kamu tugasnya boleh sejai tugas kurang jadi tapu karena 3 bulan diganti lagi. Ini yang kurus di warga ya, dan saya kemarin berobat dia yang bawa keluar. Jadi mau lebih mulai kalau tapi kalau kan mencoy ada yang semuanya itu termasuk makanan tagan aja mana kalau rumah tunggu ya, senar rumah tunggu keluarga pasien daripada mau mikir di boleh di data itu kita malah di sana. Setelah kami melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan pada yang bersangkutan, kepada keluarganya dan kepada ibunya terutama, karena bapaknya sudah meninggal, akhirnya mereka pun setuju tentang rencana kami untuk membawa anak ini ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akhirnya kami pun minta kepada orang tuanya untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk administrasi, baik itu kartu keluarga, kartu JKNTIS, dan lain-lain. 2 hari setelah kami mengunjungi warga tersebut, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan Kabupaten Senjai, maka hari ini anak tersebut dijadwalkan untuk dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter ahli bedah. Ikuti saya untuk mengetahui prosesnya. Setelah pasien dan keluarganya dijemput di rumahnya dan dibawa ke puskesmas untuk dibuatkan surat rujukan, maka mereka pun kami antar ke rumah sakit Senjai. Dan sesampai kami di rumah sakit Senjai, langsung pasien tersebut kami bawa masuk ke poli bedah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ahli bedah di rumah sakit Senjai, maka yang bersangkutan pun diberikan rujukan ke salah satu dokter ahli bedah saraf yang ada di Makassar. Mari sama-sama mendoakan anak tersebut agar proses operasinya nantinya berjalan dengan lancar, termasuk perawatan dan pengobatannya. Dan saya ingatkan, jangan lupa
lupa, mari sama-sama membantu anak tersebut agar nantinya masa depannya akan lebih cerah. Terakhir, biar 1000 tahun rambutku memutih, namun hatiku tetap selembut salju. Dan jangan lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk menonton video terbaru dari saya ya, dan video terbaik untuk Anda. Serta ya, saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe yang bagian belum ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan semoga bermanfaat.